Izinkanlah kami untuk memandu jalannya kegiatan pada LCSC Casio yang ke-23 ini. Pada kesempatan kali ini, LCSC akan berbagi pengetahuan pada kita semua tentang penggunaan kalkulator saintifik dalam menyelesaikan soal kontekstual pada topik sistem persamaan linear 3 variabel. Sebagaimana kita ketahui bahwa sistem persamaan linear memegang peran penting dalam menyelesaikan persoalan kehidupan sehari-hari secara matematis. Sistem persamaan linear ini memberi dasar analisis penyelesaian persoalan dalam aspek konseptual seperti bidang ekonomi, teknologi, pertanian, perindustrian, kimia, fisika, dan lain sebagainya. Sebagai orang matematika, tentu kita tidak asing lagi dengan sistem persamaan linear, yang mana itu sudah dikenalkan sejak di SMP. Penyelesaian sistem persamaan linear selalu menarik minat baca jika yang diangkat persoalan kontekstual. Ini artinya materi sistem persamaan linear memberi kecakapan bagi siswa dalam literasi matematika, sehingga siswa mampu memodelkan sistem matematis. Tak heran jika sistem persamaan linear ini menjadi materi uji dalam soal-soal PISA yang salah satu aspeknya mengukur literasi siswa. Kalkulator ClassWiz merupakan salah satu produk teknologi yang dapat membantu siswa menyelesaikan sistem persamaan linear. Nah, jika di SMP masih pada tahap 2 variabel, maka di SMA sudah mencakup pada 3 variabel. Untuk itu, ClassWiz menyediakan eksplorasi sampai 4 variabel. Aktivitas pembelajaran sistem persamaan linear 3 variabel akan memberi tantangan khusus bagi siswa. Soal-soal yang diwarnai dengan kasus kehidupan sehari-hari sangat menarik diinvestigasi melalui aktivitas kelas dengan teknologi pada beberapa menu di kalkulator ClassWiz. Untuk itu telah hadir bersama kita Bapak Darum Budiarto yang nanti akan menyampaikan materi yang sangat berguna untuk kita semua. Selamat malam Pak Darum. Selamat malam Bapak. Pak, ini enaknya saya panggil Pak Darum apa Pak Budi ini? Pak Darum saja Pak. Mahasiswa dan teman-teman manggilnya Pak Darum ya. Oke. Baik Pak Darum. Beliau merupakan guru matematika dari SMA Negeri 4 Bojonegoro, Jawa Timur, yang juga pernah mengenyam pengetahuan di Siamang Reskiem Malaysia. Di samping itu, beliau juga merupakan penerima beasiswa program Honeywell Educator at Space Academy, USA Space and Rocket Center di Alabama, Amerika Serikat. Dalam paparannya pada malam hari ini akan dibantu oleh saya sendiri, Rosiman dari Guru Matematika di SMP Negeri 1 Wanagati, Jawa Tengah, selaku moderator atau host pada kegiatan ini. Untuk itu, bagi Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini, apabila nanti ada sesuatu hal yang perlu ditanyakan, bisa bertanya melalui chat, atau jika ingin bertanya langsung bisa menekan tombol raise hand yang ada di layar. Pertanyaan nanti akan kami buka setelah presenter yaitu Pak Darun selesai menyelesaikan paparannya. Baik Bapak dan Ibu serta hadirin semua, mengingat begitu pentingnya materi ini, maka tidak perlu saya berlama-lama berbicara. Untuk itu saya persilakan Pak Darun untuk memaparkan materinya selama kurang lebih 30-40 menit. Untuk itu kepada Pak Darun kami persilakan. Monggo Pak Darun. Ya. Terima kasih Pak Rosiman.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru di seluruh wilayah Indonesia. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan acara LCSC yang ke-23 dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, mungkin ucapan terima kasih juga kepada Casio yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Oke, Bapak Ibu, saya akan coba share ya presentasi saya. Pada malam hari ini saya akan memaparkan penggunaan kalkulator saintifik kelas Swiss dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Belum saya paparkan, mungkin ini sedikit biodata atau perkenalan dari saya. Nama lengkap saya Darum Budiarto, lahir di Bojonegoro 1 Februari 1985. Saya guru matematika saat ini di SMA Negeri 4 Bojonegoro, Jawa Timur. Ini nomor HP saya dan alamat email saya. Ini ada pengalaman ya, mungkin kesempatan juga yang luar biasa saya pernah dapatkan. Yang pertama, saya pernah mengikuti diklat di Siamio Rexam Penang, Malaysia pada tahun 2017. Yang kedua, saya juga pernah mendapatkan beasiswa untuk pergi ke Amerika, ke US Space and Rocket Center di Alabama. Perkembangan iptek, perkembangan ilmu dan teknologi memberikan dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Dampak positif di bidang pendidikan antaranya memberikan banyak kemajuan dalam segi alat bantu ataupun alat mendukung dalam pembelajaran guru di dalam kelas. Perkembangan teknologi juga berimbas pada perangkat keras atau hardware maupun perangkat lunak, alat bantu hitung ataupun kalkulator. Di berbagai kesempatan, khususnya kalkulator saintifik, selama ini telah banyak digunakan dalam membantu proses pembelajaran di kelas, khususnya mata pelajaran matematika, karena kalkulator itu sendiri, ya, pada khususnya saintifik tadi mempunyai beberapa manfaat. Ini beberapa manfaat kalkulator saintifik dalam belajar matematika. Yang pertama, sebagai representasi atau menyajikan konsep dan bentuk. Kemudian yang kedua, sebagai alat berhitung. Yang ketiga, bisa untuk eksplorasi siswa maupun kita sebagai guru, yaitu mengeksplorasi ide-ide atau gagasan. Yang keempat, sebagai afirmasi atau untuk meyakinkan apakah benar itu jawabannya sudah yakin, sudah benar, ataupun jawabannya masih belum benar. Itu menurut Kisen dan Kem ya tahun 2016. Yang pertama tadi sebagai representasi atau perwakilan. Jadi suatu bilangan dapat direpresentasikan dengan berbagai cara. Kita dapat menggunakan kalkulator untuk menampilkannya dan melihat bagaimana terkait satu sama lain bilangan tersebut ya. Misalkan yang pertama representasi pecahan. Nah ini 20/50. Ini kalau kita buat dalam bentuk sederhananya adalah 2/5. Ataupun misalkan lagi 6/15. Ini juga bentuk lain ya. Bentuk lain dari 2/5 tadi. Kemudian misalkan lagi yang kedua representasi perpangkatan. Kita bisa ketikkan di kalkulator 4/2 kali 4/3
itu nanti nilainya adalah 1024, atau dalam bentuk lain 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 3 yaitu 4 pangkat 5 yang hasilnya juga sama yaitu 1024. Yang ketiga contohnya representasi persentase, misalkan 57%. Nah, ini adalah 57/100, ataupun 57% itu juga bisa dalam bentuk desimal yaitu 0,57. Kemudian contohnya lagi yang keempat untuk merepresentasikan bentuk akar. Itu misalkan akar 8 nilainya 2/2, ataupun misalkan akar 48 ya, bentuk sederhananya adalah 4/3 dan sebagainya ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua untuk komputasi, jadi akan sangat membantu untuk mendapatkan jawaban numerik atau angka dengan cepat dan efisien. Nah, misalkan permodalan dan aplikasi matematis, bisa untuk analisis statistik juga bisa. Yang penting kapan kalkulator itu bisa digunakan untuk menghitung. Misalkan saat-saat siswa mungkin bosan menghitung, kita bisa menggunakan kalkulator agar lebih cepat dan efisien tadi. Yang ketiga, fungsi kalkulator sebagai ya bisa untuk mengeksplorasi. Siswa dapat belajar tentang konsep matematika dengan menggunakan kalkulator melalui proses eksplorasi. Contohnya misalkan mengeksplorasi pada limit fungsi ya. Limit X mendekati 1 dari X kuadrat dikurangi 1 per X kurangi 1. Lah ini bisa kita tadi representasikan dalam bentuk seperti ini. Dalam bentuk fx sama dengan X kuadrat kurang 1 per X kurang 1, ini tampilan di kalkulator. Kemudian kita masukkan misalkan nilainya juga. Nilainya untuk misalkan X-nya diganti 0,9, nilai fx-nya berapa dari limit tersebut. Kemudian kalau misalkan X-nya kita ganti 1, tentunya error ya, karena nanti penyebutnya juga 1 ini. Yang 0/0. Dan seterusnya Bapak Ibu. Yang keempat, sebagai alat ya atau bisa untuk afirmasi. Kalkulator dapat menegaskan pemikiran siswa. Kalkulator dapat digunakan untuk mengecek perhitungan yang dilakukan secara ya akal atau mental ataupun dengan tangan ya, manual tadi. Mode cek contohnya sangat powerful untuk fungsi ini. Mengecek identitas lebih mantap gitu ya. Misalkan seperti ini. 9,38 kali 6,8 apakah lebih besar dari 63? Ternyata benar ini jawabannya. Ataupun misalkan ya, dalam buka kurung A ditambah B kemudian tutup kurung kuadrat pangkat 2 sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini salah. Ini merupakan fungsi untuk mengecek tadi atau afirmasi apakah jawabannya benar ataupun salah. Yang perlu disiapkan Bapak Ibu mungkin bisa dalam bentuk kalkulator Scientific Casio FX 991EX kelas WIS ya, seperti ini yang sebelah kiri. Ya, ini bentuk kalkulatornya, fisiknya. Ataupun kalau misalkan dalam bentuk software emulator kelas WIS ya, Casio kelas WIS, ini dapat di-download di ini link ini. Nah, bentuknya yang sebelah kanan ini nanti tampilannya di komputer atau emulator tersebut. Halo, ya Pak. Gimana Pak? Ya, fitur pada kalkulator Casio kelas WIS ya, ini tampilannya ya. Tampilannya. Kemudian ini programnya, ada menunya ya. Kemudian ada stepnya. Oke, ini ya fiturnya atau programnya. Kemudian sebelum saya masuk ke sistem persamaan linear 3 variabel, mungkin akan sedikit mereview atau mengapersepsi tentang sistem persamaan linear 2 variabel yang sudah pernah dipelajari siswa di tingkat SMP. Bentuk umum SPLDV ya.
seperti ini. A1X tambah B1Y sama dengan C1. Yang kedua A2X tambah B2Y sama dengan C2. Dengan A, B, dan C anggota himpunan bilangan real. Biasanya penyelesaiannya dari persamaan linear ada dua bilangan, yaitu X dan Y yang memenuhi persamaan atau dapat ditulis dengan kuak kurung X, Y. Kemudian ada beberapa cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel ini yang sering kita ajarkan mungkin juga di siswa. Yang pertama cara substitusi, ya, memasukkan atau cara mengeliminasi, menghilangkan salah satu dari variabel X ataupun Y. Kemudian yang ketiga dengan cara eliminasi atau substitusi, atau biasa saya singkat ke siswa elisusi gitu. Yang keempat dengan cara grafik atau gambar, ya, koordinatnya. Kemudian ada jenis diagram atau penyelesaian dari SPLDV. Ini juga pastinya nanti berlaku untuk SPLDV Bapak Ibu, ya. Yang pertama, saat kedua persamaan linear ini paralel, ya, sejajar di sini, ini berarti nanti tidak mempunyai penyelesaian atau no solution, ya. Ini termasuk yang inconsistent. Kemudian yang kedua mempunyai satu solusi. Ini yang sering kita ajarkan ke siswa dengan contoh-contoh soalnya. Kemudian yang ketiga dengan tidak berhingga solusinya. Ini banyak sekali. Karena apa? Karena kedua SPLDV tadi berimpit atau garisnya sama ini. Contoh Bapak Ibu yang merupakan no solution dan yang mempunyai solusi yang tak hingga. Ini seperti ini. 6X kurangi 3Y sama dengan 3. Dan garis yang kedua 2X kurangi Y sama dengan 4. Ini mempunyai tidak mempunyai solusi. Bisa saya coba presentasikan dengan menggunakan kalkulator langsung. Ini emulatornya maksud saya. Ya. Pertama kita tutup dulu, ya Pak Ibu. Silakan sebentar. Nah, ini langkah pertama kita pilih yang ini equation atau fungsi ini maksudnya, ya. Kemudian simul equation, pilih yang satu. Kemudian karena SPLDV kita pilih atau klik angka 2. Nah, kita masukkan juga ini. Apakah nanti hasilnya tidak mempunyai solusi? Kita masukkan 6. Kemudian sama dengan, pakai tanda sama dengan Bapak Ibu untuk memindahkan koefisien dari variabelnya. Kemudian negatif 3 sama dengan lagi 3. Kemudian persamaan yang kedua 2 negatif 1 Y-nya. Kemudian konstantanya 4. Nah, ini di kalkulator emulator ClassWiz juga sama jawabannya, yaitu tidak mempunyai solusi. Kemudian kita coba lagi juga ke contoh yang mempunyai tak berhingga solusinya. Sama tadi, ya, A, terus kemudian pilih simul equation. Kita pilih 2 karena SPLDV. Kita masukkan koefisiennya 2 negatif 1 4. Nah, ini yang kedua 6 negatif 3 12. Nah, ini, ya, jadi sama Bapak Ibu, ya. Ini proses afirmasi untuk mengecek tadi apakah jawabannya sudah benar atau tidak, ya, agar lebih yakin seperti itu. Saya lanjutkan dulu. Kemudian untuk contoh yang kontekstual, kontekstual. Contoh permasalahannya seperti ini misalkan.
seekor banteng bisa berlari ya 0,2 km setiap menit, sedangkan harimaunya dapat berlari 0,5 km setiap menit. Jika harimau mulai berlari setelah banteng berlari selama 6 menit lebih dulu, jadi bantengnya lebih dulu berlari, maka pada jarak berapa kilometer dan butuh waktu berapa menit, harimau dapat menangkap banteng. Nah ini alternatif penyelesaian. Kalau ada soal cerita seperti di atas, tentunya kita yang pertama langkahnya adalah kita misalkan. Di sini saya misalkan X adalah jaraknya dalam satuan kilometer, Y adalah waktu dalam satuan menit. Maka kita dapat membuat model matematika dari contoh permasalahan di atas sebagai berikut. Banteng berlari 0,2 km setiap menit, berarti X sama dengan 0,2 Y. Kemudian kalimat yang berikutnya, harimau berlari 0,5 km setiap menit. Tapi harimau mulai berlari setelah banteng berlari selama 6 menit. Jadi persamaannya bentuknya seperti ini. X sama dengan 0,5 kurung Y dikurangi 6. Ya. Kita memiliki dua model persamaan. Yang pertama ini tadi, X kurang 0,2 Y sama dengan 0. Kita ubah dulu ke bentuk umumnya. Kita ini kalikan ya. Ini desimal kita buat dalam bentuk pecahan misalkan 1/5, kemudian kita samakan penyebutnya X-nya. Jadi X-nya jadi 5X, kemudian Y-nya negatif 1 koefisiennya. 5X kurangi Y sama dengan 0. Ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua, kita rubah juga dulu, kita kalikan 0,5 kali Y, kemudian 0,5 kali negatif 6. Kemudian kita pindahkan yang Y-nya ke sebelah kiri. Jadi seperti ini, X kurang 0,5 Y sama dengan negatif 3. Kita samakan juga supaya bentuknya tidak desimal menjadi 2X kurang Y sama dengan negatif 6. Nah, setelah kita bentuk ya dua persamaan seperti ini ya, dua persamaan linier, dua persamaan ya, dua variabel maksud saya. Ini kita coba dengan cara elisusi atau menghilangkan salah satu variabelnya yang pertama ini. Yang akan kita hilangkan yang mudahnya pasti yang koefisiennya ini sama. Supaya Y-nya hilang berarti kita kurangi ya. 5X kurangi 2Y 3X. Kemudian negatif Y dikurangi negatif Y, nah ketemu 0. Kemudian 0 dikurangi negatif 6, positif 6. Kemudian X-nya ketemunya 2. X ketemu 2, kita substitusikan ke salah satu persamaan kita. Saya contohkan ini, saya masukkan ke persamaan yang 5X kurangi Y sama dengan 0. X-nya diganti 2. 5 kali 10, 5 kali 2 10 dikurangi Y sama dengan 0. Kemudian negatif Y sama dengan negatif 10. Jadi Y-nya adalah sama dengan 10. Jadi nilai X sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 10. Dari nilai ini kita dapat berkesimpulan bahwa harimau dapat menangkap ya, banteng pada jarak 2 km dalam waktu 10 menit. Nah ini grafiknya Bapak Ibu kalau kita kerjakan dengan cara grafik. Ya, ini jelas. Yang merah ini ada ya, yang hijau ini arah larinya bantengnya tadi. Kemudian yang merah harimaunya. Nah, ini ketemu titiknya, titik potongnya adalah 2,10. Nah, artinya harimau dapat menangkap banteng pada jarak 2 km dalam waktu 10 menit. Nah, sekarang coba kita akan afirmasi soal tersebut dengan kalkulator ini, kelas WIS. Pertama tadi langkahnya tekan ya untuk hidupkan on, untuk menghidupkan kalkulator, kemudian tekan menu, kemudian gunakan ya
Gunakan menu A. A yang ini, Bapak. Kemudian tekan 1 simul equation. Kemudian karena SPLDV, dua variabel kita pilih yang 2. Nah, setelah muncul ini, kita masukkan koefisien dari persamaan tersebut. 5x ya, negatif 1 y sama dengan 0. Kemudian persamaan yang kedua 2x ya, negatif 1 sama dengan 6. Nah ini, oh anak maaf Bapak Ibu, yang ini kelihatannya. Saya ulangi lagi. Kemungkinan tadi variabelnya yang kurang pas ya, min 6 nih ya, negatif 6 ya. 5 negatif 1 0 2 negatif 1. Nah ini negatif 6. Nah ini Bapak Ibu, X-nya ketemu 2, Y-nya 10 ya. Nilai dari X ketemu 2, Y-nya 10. Ini untuk proses afirmasinya. Jadi untuk misalkan kita ingin lihat grafiknya, kita bisa tekan Shift R. Nah ini Bapak Ibu, ini biasanya langsung terhubung nanti kalau dengan internet, misalkan laptopnya, komputernya terhubung dengan internet, maka bisa muncul seperti ini nanti grafik tampilannya. Ya, sebentar. Ini tampilannya Bapak Ibu yang sudah saya screenshot ini. Tampilan grafik. Kalau yang ini masih ini ya, proses. Nah ini Bapak Ibu, ini tampilan setelah kita ya tekan Shift QR, tadi muncul ini, kita klik barcode-nya, muncul grafiknya. Tapi ini harus terhubung dengan internet. Contoh lainnya yang mungkin langsung berbentuk SPLDV, halnya seperti ini misalkan. Kita coba afirmasi lagi Bapak Ibu, seperti langkahnya tadi. Kita ganti X-nya 3, Y-nya negatif 1, terus kemudian Y-nya 6. Yang persamaan kedua, negatif 3, terus kemudian positif 4, nya 12. Nah ini Bapak Ibu, kita hasilkan X-nya 4, kemudian tanda sama dengan lagi, Y-nya 6 ya. Kalau misalkan diklik lagi untuk melihat grafiknya, tampilan grafiknya ya kita tekan Shift kemudian QR ini. Nah ini, ketika kita klik 2 kali nanti muncul di Firefox-nya tadi. Nah, ini ya di sini. Tampilannya seperti ini grafiknya Bapak Ibu. Ya. Langsung Pak Rosman ya, langsung saya lanjut SPLTV-nya ya. Monggo Pak, dilanjut Pak. Ya. Tadi sebagai review Bapak Ibu, kita mengulang kembali pengetahuan siswa tentang
sistem persamaan linier, belum masuk ke materi intinya. Materi intinya sistem persamaan linier 3 variabel, bentuk umumnya pastinya ya ada tambahan nanti variabel z-nya ini. AX, X ya, A1X tambah B1Y ditambah C1Z sama dengan ya, D1. D1 di sini D-nya adalah konstanta. Dengan AB, C dan D anggota himpunan bilangan real. Kemudian penyelesaiannya persamaan SPLTV ada 3 bilangan, yaitu nanti variabel X, Y dan Z. Yang memenuhi persamaan dapat tulis kurung X, Y, Z. Caranya hampir sama dengan yang tadi. Kita selesaikan dengan cara substitusi, cara eliminasi, kemudian cara eliminasi dan substitusi. Grafiknya Bapak Ibu ini belum mendukung datanya ya untuk grafik yang SPLTV-nya. Jadi kebanyakan yang kita ajarkan juga pakai 3 cara ini di sekolah. Contoh permasalahannya. Ini saya ambil dari buku paket matematika wajib kelas 10 ya, semester 1 kemarin. Seekor ikan mas memiliki ekor yang panjangnya sama dengan panjang kepalanya ya, ditambah 3/5 panjang tubuhnya. Panjang tubuhnya 3/5 dari panjang keseluruhan ikan. Jika panjang kepala ikan mas 5 cm, berapa panjang keseluruhan ikan? Nah, kalau soalnya untuk cerita, sekali lagi kita harus permodalannya. Kita buat matematika. Yang pertama kita misalkan kepala ikannya X, tubuh ikannya Y, kemudian ekor ikan Z. Panjang keseluruhan ikan, nah, berarti S atau X tambah Y tambah Z nantinya. Sehingga soal cerita di atas dapat kita tulis dalam model matematika sebagai berikut. Z sama dengan X ditambah 3/5Y. Atau kita rubah ke bentuk umumnya persamaan linier, 5x tambah 3y dikurangi 5z sama dengan 0. Kemudian yang kedua, kalimat kedua, y sama dengan 3/5 ya, buka kurung x tambah y tambah z. Kita rubah juga ke bentuk umum persamaan SPLTV menjadi 3x kurangi 2y ditambah 3z sama dengan 0. Dan yang ketiga, kalimat terakhir adalah bahwa panjang kepala ikan adalah 5 ya, berarti X sama dengan 5. Kalau ketika sudah terbentuk model matematika ya, 3 persamaan seperti ini, kita tulis seperti ini ya, dalam bentuk umumnya. Kemudian langkah berikutnya adalah misalkan kita substitusikan ini X-nya dan nilainya 5 tadi ke persamaan yang pertama. Ya, X-nya diganti 5, kemudian hasilnya berarti akhirnya adalah 3Y dikurangi 5Z sama dengan negatif 25. Nah, ini kita tulis persamaan keempat. Kemudian berikutnya kita substitusikan X ke persamaan yang kedua, sehingga hasil akhirnya adalah menjadi persamaan negatif 2 ditambah 3Z sama dengan negatif 15. Ini kita tulis menjadi persamaan ke-5. Kemudian langkah berikutnya kita eliminasi ya dari persamaan 4 dan 5. 3Y kurangi 5Z sama dengan negatif 2. Negatif 25. Ini kita akan hilangkan variabel Y-nya. Berarti 3 dengan negatif 2 ini nanti yang atas ini yang persamaan 4 kita kalikan 2, kemudian yang persamaan 5 ini kita kalikan 3, sehingga hasilnya seperti ini. 6Y dikurangi 10Z sama dengan negatif 50, dan bawahnya negatif 6, Y ditambah 9Z sama dengan negatif 45. Agar hilang variabel Y-nya, kita kasih tanda tambah, kita tambahkan. Sehingga Y-nya habis, kemudian negatif 10Z ditambah 9, hasilnya negatif Z. Negatif 50 ditambah negatif 45, hasilnya negatif 95. Z-nya ketemu 95. Nah, substitusi Z-nya tadi ke ya, persamaan keempat ini ya. Sehingga menjadi seperti ini, negatif ya, 3Y dikurangi 5 kali 95 sama dengan negatif 25. 3Y dikurangi 475 sama dengan
negatif 25. Pindah ruas, negatif 45-nya ke sebelah kanan menjadi positif 475. Kemudian 3Y sama dengan 450, Y-nya ketemu 150. Ketika sudah ketemu dua variabel Y sama Z, kita substitusikan ke, nah ini persamaan yang memuat YZ. Ya bisa ke persamaan yang pertama ataupun yang kedua. Kita masukkan, substitusikan ke persamaan pertama. Kita ganti Y-nya 150, Z-nya 95. Sehingga 3 kali 150, 450. Negatif 5 kali 95, negatif 475. Kemudian kita jumlahkan ini, 450 dikurangi 475, hasilnya negatif 25. Negatif 25 pindah ke sebelah kanan menjadi 25 positif. Nah, sehingga 5X sama dengan 25, X-nya 5. Jadi panjang ikan keseluruhan, ya, keseluruhan tubuh ikan tadi, X tambah Y tambah Z, ya, sama dengan 5 tambah 150 ditambah 95. Jadi panjangnya adalah 250 cm. Kita akan coba afirmasi dengan kalkulator Kaswis. Ya. Kita tekan lagi A equation, kemudian simul equation. Nah, karena ini SPL TV 3 variabel, kita klik atau tekan 3. Nah, ini Bapak Ibu bentuknya. Setelah muncul seperti ini, ya, kita input, kita masukkan nilai atau koefisien dari masing-masing variabel persamaan 1, 2, dan 3. Kita masukkan 5, kemudian 3, negatif 5, ya, kemudian 0 Bapak Ibu tadi, ya, 0. Tiga, persamaan yang kedua, negatif 2, terus 3, hanya 0. Yang terakhir, X-nya, X sama dengan 5, berarti koefisien X-nya, ya, 1, kemudian 0, Y-nya 0, Z-nya 0, nah, Y-nya 5. Lihat dulu Bapak Ibu sebentar, ya. Kita klik, ya, X-nya 5, Y-nya 150, Z-nya 95. Nah, ini cara meyakinkan, ya, lebih yakin, oh ya ternyata setelah kita hitung dengan cara manual, hasilnya sama dengan pengecekan di kalkulator. Berarti sudah benar hitungan tadi, caranya, langkahnya juga. Jadi panjang keseluruhan ikan tersebut kita tinggal jumlahkan 5 tambah 150 tambah 95. Ini lagi contoh yang berikutnya. Keliling suatu segitiga adalah 19 cm. Jika panjang sisi terpanjang adalah 2 kali panjang sisi terpendek dan kurang 3 cm dari jumlah sisi lainnya, tentukan panjang setiap sisi segitiga tersebut. Ini juga dari buku paket matematika wajib Bapak Ibu kelas 10. Alternatifnya sama halnya dengan tadi, kita misalkan dulu X, Y, dan Z adalah masing-masing sisi-sisi pada segitiga. X-nya adalah sisi terpanjang, sedangkan Z-nya sisi yang terpendek. Sehingga soal cerita di atas dapat kita tulis dalam model matematika sebagai berikut. Keliling segitiga 19 cm, berarti X tambah Y tambah Z 19. Ini persamaan yang pertama. Kemudian panjang sisi terpanjang adalah 2 kali panjang sisi terpendek, berarti X sama dengan 2Z. Kita pindah Z-nya ke sebelah kiri menjadi X
kurang 2Z sama dengan 0. Ini adalah persamaan yang kedua. Kemudian kalimat berikutnya, panjang sisi terpanjang adalah kurang 3 cm dari jumlah sisi-sisi lainnya. Berarti yang terpanjang tadi X sama dengan Y tambah Z dikurangi 3. Atau kalau kita buat bentuk umumnya adalah X kurangi Y dikurangi Z sama dengan negatif 3. Ini persamaan ketiga. Jadi setelah menjadi sebuah sistem persamaan linear 3 variabel ya seperti ini, kita dapat langsung ya melakukan pengecekan ya. Ya, sebenarnya ini yang tadi sudah disampaikan Pak Rosiman, di kalkulator ini bisa menghitung sampai 4 variabel Bapak Ibu. Ya 2, kemudian sampai dengan 4. Hanya saja yang kita cari siswa juga hanya ke tingkat SMA 3 variabel. Kita masukkan ininya koefisiennya. Satu ya, kemudian 19. Yang kedua 1, Y-nya 0, Z-nya negatif 2. Yang terakhir 1, negatif 1, negatif 1 sama dengan negatif 3. Nah ini Bapak Ibu. Pada kalkulator nilai X sama dengan 8, ya, Y-nya 7 dan Z-nya 4. Jadi panjang sisi segitiga tersebut adalah yang paling panjang 8, kemudian yang terpendek adalah 4. Yang satunya lagi adalah 7. Oke. Ini contoh lain dari SPLTV yang mungkin agak kompleks Bapak Ibu. Soalnya seperti ini misalkan. Nah, langkah pertama kalau soal seperti ini harus kita misalkan lagi. Langkah pertama kita misalkan ya 1 per X kuadrat sama dengan P, 1 per Y kuadrat sama dengan Q, 1 per Z kuadrat sama dengan R. Sehingga SPLTV dalam bentuk variabel X, Y, dan Z berubah menjadi SPLTV dalam bentuk variabel P, Q, dan R sebagai berikut. Nah, setelah menjadi sebuah SPLTV, ya, kita bisa input, kita masukkan, kita cek jawabannya dan menggunakan kalkulator. 1 ya, koefisiennya persamaan yang pertama P-nya 2, negatif 3, D-nya negatif 18. Kemudian persamaan yang kedua 2, negatif 1, 1, tuh. Ketiga 1, negatif 3, negatif 1 sama dengan negatif 20. Nah, X-nya ketemu 1, kemudian Y-nya 4, Z-nya 9. Ini variabel X, Y, Z pada tampilan kalkulator. Di atas merupakan nilai dari PQR yang merupakan bentuk dari SPLTV. Setelah ya, kita dapatkan nilai P-nya 1, Q-nya 4, R-nya 9. Nah, kemudian setelah diperoleh nilai P-nya 1, Q-nya 4, dan R-nya 9, kita tentukan nilai X, Y, Z berdasarkan permisalan yang telah kita buat tadi. 1 per X kuadrat sama dengan P, 1 per Y kuadrat sama dengan I,
1 per X kuadrat sama dengan R. Kita masukkan nilainya tadi PQR ya, 1 per 1, sehingga X-nya ketemu ya, plus minus 1, kemudian Y-nya plus minus 1/2, dan Z-nya sama dengan plus minus 1/3. Yang ini bisa kita cek hitung manual Bapak Ibu ya, untuk nilai X, Y, dan Z. Seperti itu. Ini soal latihan, bisa misalkan kita setelah kita jelaskan tadi kepada siswa cara penggunaan kalkulator, kita bisa berikan soal latihannya seperti ini. Ya, terima kasih. Mungkin begitu Pak Rosiman, presentasi dari saya. Mungkin kalau ada sesi tanya jawab ataupun saran masukan, saya ya sangat terbuka untuk menerima saran dan masukannya tadi. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Darum. Luar biasa sekali penampilan dari Bapak Darum pada malam hari ini. Sebuah eksplorasi yang luar biasa dengan menggunakan kalkulator Classwiz dalam penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Hal ini tentunya sangat menginspirasi kita untuk bereksplorasi lebih jauh lagi dengan kalkulator Classwiz dalam pembelajaran. Baik, Bapak dan Ibu di seluruh Indonesia, selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab. Untuk itu, bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya secara langsung, bisa dengan cara menekan tombol raise hand atau tombol angkat tangan, maupun yang ingin bertanya secara tertulis bisa melalui chat, kami persilakan. Dan ini dari tadi kami lihat ada 3 orang yang mengacungkan tangan, yaitu yang pertama Pak Agung Sugandi, kemudian yang kedua adalah Ibu Pustiana, dan yang ketiga adalah Ibu Aetik Asmawati. Untuk itu, kesempatan yang pertama kami berikan kepada Pak Agung Sugandi untuk menyampaikan pertanyaan atau saran atau masukan. Ada Pak Agung Sugandi, monggo kami persilakan. Ya, halo, ada suara Pak? Halo? Halo Ya, Pak Pak. Agung. Ya, bisa didengar. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas waktu yang diberikan kepada saya untuk bertanya sedikit saja Pak. Apakah ada cara yang lebih mudah untuk penggunaan ini ketika nanti misalnya kita melibatkan siswa di dalam pembelajaran Pak? Misalnya untuk pengenalan tombol-tombol, menu-menu, dan sebagainya. Terima kasih Pak. Oh ya. Pak Rosiman, halo? Langsung saya jawab, Pak Rosiman. Oh ya, terima kasih. Jadi memang ini Pak, ada biasanya kalau dalam kalkulatornya itu ada buku panduannya Pak, cara penggunakannya, dan contoh-contohnya juga seperti itu. Jadi sangat mudah untuk dipelajari kok. Saya dulu juga uh, otodidak Pak belajarnya, sambil baca buku apa panduannya gitu. Atau misalkan Bapak ingin lebih mengeksplorasi ya, sekarang mungkin banyak juga di YouTube yang share langkah-langkah penggunaan kalkulator ini. Ditanya ada materi SPL TV, tapi mungkin materi yang lain juga. Seperti itu Pak, mungkin jawaban saya Pak. Oh ya, siap. Makasih banyak Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya. Oh. Nanti boleh minta linknya Pak. Boleh minta link Yang tadi itu ya Pak ya? Ya, biar nanti bisa masuk ke sana dan melihat dan mempelajarinya juga Pak. Oh, link. Oh iya, siap Pak, siap. Ini spasi kasih apa ya? Ya.
Oh ya, siap Mas, siap. Oh iya, siap. Mas. Ya, siap. Ya. Oh iya, siap. Ya. Makasih Ya, banyak silakan. Pak. Pak Rosiman. Ya, halo. Ya, silakan Pak kalau mungkin ada penanya yang kedua. Ya, untuk penanya yang kedua tadi yang sudah mengacungkan tangan Ibu Kustiana, namun ini nampaknya sudah menurunkan tangan. Ntar saya cari dulu Bu Kustiana. Jadi bertanya apa tidak, saya buka dulu mic-nya. Aku yang kedua dulu kami berikan kesempatan kepada Ibu Etik Asmawati. Bu Etik, oh kelihatannya juga sudah menurunkan tangan. Dan yang baru saja mengacungkan tangan adalah Pak Rusman Sarip. Kepada Pak Rusman Sarip kami persilakan. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Jelas Pak suara saya Pak? Jelas Ya, Pak. jelas sekali, jelas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin perkenalkan Pak, saya Rusman Syarif. Saya dari MTS Bontonompo Pak. Ya, salam kenal Di Pak di Rusman. mana Pak itu? Daerah mana Pak? Di Kabupatennya? Kabupaten Goa, Goa Provinsi ya, Sulawesi Sulawesi. Selatan. Iya Pak. Kebetulan kami Pak kemarin itu pernah mengikuti pelatihan yang serupa. Ya. Mungkin to the point saja Pak. Kami diberikan amanah sebagai pengurus MGMP Kabupaten. Yang mau saya tanyakan Pak, bagaimana langkah-langkahnya dalam misalnya ada kita mau rutinkan pelatihan ini, cuman terkendala di pengadaan kalkulatornya Pak. Seperti itu mungkin. Artinya mungkin sebagai binaan dari case seperti itu. Kalau yang saya lihat kemarin Pak, itu ada sekolah binaan memang yang ditawarkan. Nah, bagaimana mungkin kalau membangun kerjasama pengurus MGMP dengan KASE itu sendiri Pak? Itu mungkin jadi pertanyaan saya Pak. Jadi mungkin bisa dirutinkan. Selain itu, selain pengadaan kalkulatornya ke teman-teman, juga bagaimana pelatihan-pelatihan selanjutnya Pak. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih Pak Rusman. Ya, terima kasih Ada Pak. lagi Pak Rusman? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Jadi pada intinya Pak Rusman tadi menanyakan tentang pengadaan kalkulatornya. Ini bagaimana nih Pak? Ya. Monggo Pak dijawab langsung saja Pak. Ya, saya akan coba jawab Pak, walaupun mungkin bukan dalam kewenangan saya untuk jawab ini sebenarnya ya. Pengalaman saja mungkin Bapak bisa ini Pak. Untuk teman yang satu sekolah, Bapak bisa membuat proposal ataupun pengajuan kepada kepala sekolah untuk penggunaan kalkulator saintifik ini sangat baik untuk menunjang pembelajaran seperti itu. Jadi mungkin pendekatan ke kepala sekolah untuk pengadaan kalkulator seperti itu. Terus kemudian apalagi tadi Pak Rosiman? Ya kelihatannya yang saya tangkap itu hanya itu ya. Kalau misalkan MGMP tadi ya Bapak bisa
pendekatan ke teman-teman mungkin, oh saya punya kalkulator ini bisa untuk membantu proses pembelajaran di kelas seperti itu. Ya bukan promosi tapi mengajak apa untuk membeli ini Pak, maksudnya untuk apa? Kalaupun tidak dalam bentuk kalkulator itu kan bisa dalam bentuk emulator tadi. Kalau emulatornya tadi, kalau yang free tadi trial 90 hari ya. Jadi kalau misalkan ini kita bisa pakai itu emulatornya seperti itu Pak. Mungkin Pak Mufid yang lebih pengalaman mungkin Pak Mufid masih ada Pak ya? Pak Rosiman? Masih ya. Ya, mungkin Pak Mufid yang bisa menambahkan mungkin pengalamannya. Silakan Pak. Pak Rusman Sarif. Mas Arif. Gua Pak, di gua. Siman. Saya mau nambahin sedikit Pak Mufid. Maaf. Silakan. Memang untuk sekolah binaan memang banyak sekali sekolah yang request ke kami, ke CEO untuk menjadi sekolah binaan. Tapi memang program sekolah binaan kami itu kerjasama antara Direktorat PSMA dan PSMK dengan Kasio. Jadi kami menunjuk sekolah binaan itu atas rekomendasi dari Direktorat PSMA dan PSMK. Mungkin untuk sekolah binaan tahun 2 tahun kemarin dan tahun ini, fokus kami masih melakukan riset bagaimana penggunaan scientific calculator di dalam kelas. Tapi tidak menutup kemungkinan
Mungkin di tahun depan atau tahun berikutnya kami akan membuka sekolah binaan, memang sekolah binaan khusus Casio, tidak dengan risetnya, gitu. Itu Terima Bapak Ibu. kasih. Ya, terima kasih Bu Inta atas informasinya. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Bapak Rusman Sarif. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Untuk selanjutnya ini Pak Darum di Ya. chat ini ada pertanyaan dari Ibu Hajah Endah Ekowati. Ini PowerPoint kok nggak kelihatan nih? Ya ini di laptopnya atau di apa di Oh ya. gadgetnya Bu Endah itu nggak muncul PowerPoint-nya. Ini gimana itu atau jaringannya atau apa itu kira-kira Pak Harun pada Ya. bisa memberikan. Dari tadi nggak kelihatan Pak ya maksudnya ya dari awal. Kalau Ya dari kalau awal, dari sini dari saya kelihatan dari awal ya, sampai akhir. ya berarti mungkin kemungkinan kendala jaringan Bapak Ibu tadi. Kalau misalkan tidak bisa muncul PowerPoint-nya tadi. Itu Pak. Iya, terima kasih. Seperti itu Ya. Bu Hajah, barangkali masalah sinyal atau jaringan yang lemah di tempat Ibu. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Kang apa ini? Kang Kang Iful, ya saya mau bertanya, apakah ClassWiz ada versi Android-nya? Ya, Oh pertanyaannya ya. cukup singkat seperti itu, enggak Pak? Ya. Kalau yang saya pernah cari ada Pak, cuma saya sendiri belum memakai gitu. Sekarang saya belum pernah pakai yang versi Android, tapi ada itu. Itu nanti juga diharuskan membeli lisensi seperti itu Pak. Itu mungkin jawaban dari saya. Pak, boleh ngelurusin lagi? Iya. Kalau yang di Android itu bukan ClassWiz tapi ClassPad. Oh iya, ClassPad ya, yang lebih lengkap Iya, lagi ya. Ya, ya. yang bisa grafik juga. Grafiknya, ya. Memang kalau ClassWiz itu hanya ada di emulator saja. Kenapa sebenarnya kami tidak mengeluarkan ke Android, si ClassWiz ini tidak kami keluarkan ke Android itu karena memang tujuannya itu untuk ujian. Jadi kalau ujian pertama kali buat itu untuk ujian-ujian yang internasional seperti IGCSE, A-Level, IB gitu. Jadi memang kalau untuk ujian seperti itu kalkulatornya tidak boleh ada di kalau nggak salah ya Pak, apa saya salah gitu. Kalau nggak salah itu kalkulator itu tidak boleh berbentuk aplikasi Android atau iOS gitu. Jadi memang yang dibutuhkan itu fisiknya gitu. Oh iya. Seperti itu pada Ibu yang atau Bapak tadi yang bertanya. Ya untuk pertanyaan berikutnya barangkali ini ada dari siapa ini Bu Harti. Bu Harti ini maaf materinya kelewat. Apakah pakai aplikasi? Ini Pak Darumi apakah untuk penggunaan ini pakai aplikasi? Enggak Pak Darun. Ya. Mungkin yang dimaksud aplikasi emulator itu Pak ya? Ya ini kurang jelas. Dia hanya tadi katanya beliaunya kelewat sehingga menanyakan apakah pakai aplikasi. Kalau yang untuk apa tadi? Ini pakai emulator Bapak Ibu. Ya tadi untuk mengecek ataupun apa proses afirmasinya pakai emulator. Nah, seperti ini tadi tampilannya. Ini dalam bentuk emulator. Kalau mungkin itu Bu Pak yang jawaban dari saya Pak. Aplikasi ataupun emulator yang bisa download. Ibu Harti kelihatannya. Bisa di download mungkin. Nah ini.
Kalau yang sebelah kiri ini adalah gambar gambar real kalkulatornya ya, FX 991 EX. Yang satunya ini tadi emulator di Windows tadi. Seperti itu Pak mungkin. Ya, oke, terima kasih Pak Darun pada Ibu Harti. Seperti itu barangkali kalau yang dimaksud itu adalah apa namanya aplikasi yang tadi ditampilkan oleh Pak Darun, itu aplikasinya apa namanya emulator, dan itu bisa diunduh di link yang di share di screen. PPT ya. Bisa memfoto, atau mungkin nanti juga akan disampaikan ya Pak Darun pada deskripsi. Atau mungkin yang membutuhkan bisa langsung menghubungi Pak Darun saja, mohon nanti untuk bisa minta link untuk downloadnya. Ya, ada linknya sudah Pak ini, maaf saya salah. Ini Oh iya, tampilannya ya, silakan langsung ke alamat ini. Berarti Bapak atau Ibu Hati bisa mencatat itu linknya, barang nanti langsung di download, monggo. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, monggo pada Bapak dan Ibu yang hadir semua yang masih ingin memberikan pertanyaan bisa bertanya secara langsung. Ini ada Pak Irfandi. Monggo pada Pak Irfandi kami berikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Halo Pak Irfandi. Pak Irfandi. Ya, selamat malam Pak Irfandi. Oh, enggak jadi Ya, nampaknya. ya. Ya, itu sudah menurunkan tangan. Atau pada Bapak dan Ibu yang lainnya, monggo masih ditunggu partisipasinya untuk memberikan, ya mungkin ada yang perlu penjelasan lain atau apa, ada yang perlu disampaikan, monggo kami beri kesempatan. Dan Pak Rusman, masih ada yang ditanyakan Pak Rusman? Ini masih mengangkat tangan. Halo Pak Rusman, kalau tidak ada, Mbak, untuk raise-nya di unraise supaya bisa gantian dengan yang lainnya. Oke, terima kasih Pak Rusman. Oke, sambil nunggu Bapak dan Ibu yang lain, barangkali ada yang, oh ini ada pertanyaan di room chat, ini dari Ibu Titik R di SMKN 1 Balitong. Ini pertanyaannya Balitang. Ya. Ya, pertanyaannya untuk anak SMK jurusan akuntansi, apakah aplikasi pada kalkulator ini baik digunakan atau disarankan lainnya? Terima kasih. Seperti itu Pak Darun, monggo untuk bisa dijawab. Kalau ya, terima kasih Pak. Kalau materi matematika di Pak Irfandi, ini akuntansi, maksudnya pelajaran akuntansi Bu ya, bukan matematika akuntansi ya. Kalau yang saya tahu dulu pernah ngajar juga di tingkat SMK, ini bisa Bapak Ibu, misalkan materinya di kan Pak, ada juga mungkin ya materi SPLTV di SMK itu matematika, itu juga bisa kita gunakan kalkulator ini, atau mungkin materi lainnya apa yang sesuai, pokoknya yang sesuai Bapak Ibu itu bisa. Ini seperti mencari mungkin apa materi statistika juga bisa. Saya kira bisa kalau materinya matematika di SMK seperti itu Pak. Oke, seperti itu Bu
Ini tadi Bu Titik, Atau mungkin ini Pak ya, akuntansi maksudnya hitung-hitungan yang ini saja. keuangan. Keuangan itu malah bisa lebih bisa lagi Pak ini. Kan bisa untuk ngitung biasa juga bisa ini. Angka gitu, keuangan gitu. Ya, mungkin Bapak, bisa. aku mau nambahin boleh? Ya, Heeh. silakan Bu. Ya, silakan. Iya, kalau untuk akuntansi mungkin kami punya kalkulator yang lain. Terus. Jadi, kita jadi jualan nih nanti. Jadi Nah. gini, kami tuh untuk scientific calculator ini memang bisa digunakan untuk perhitungan. Di akuntansi pun bisa digunakan. Tapi kalau mau menghitung lebih kompleks yang di akuntansi, biasanya kalau nggak salah, akuntansi itu ada yang pakai future value sama PVFV gitu, terus interest bunga dan kawan-kawan. Itu kita punya kalkulator finansial, yaitu FC 100V atau FC 200V gitu. Ya. Ada khusus untuk finansial sebenarnya. Itu Pak Rosiman mungkin Bu Pinta yang lebih mengetahui tentang apa jenis-jenis kalkulator Casio tadi. Ternyata banyak macamnya ya Pak ya. Iya. Ih, Kalau banyak banget Pak, sampai pusing Iya, saya iya. ngafalinnya. Ya seperti itu barangkali pada apa tadi yang bertanya Bu Titik. Jadi untuk akuntansi itu memang ada jenisnya sendiri. Monggo Ibu bisa browsing, barangkali juga mungkin ada itu. Oke, untuk pertanyaan berikutnya ini dari Pak Agung Sugandi lagi nih. Gimana cara buat akunnya? Oh, ini kaitannya dengan registrasi ini. Ini mungkin di luar materi nih Pak. akun Tidak perlu dijawab Untuk ya Pak. untuk buat akun Pak, itu kan ada link presensi yang dibagikan oleh Mm-mm. panitia. Nah, diklik aja link presensinya, nanti dicari. Kalau memang belum buat akun, itu nanti di sebelah pojok kanan atas itu ada daftar dulu gitu. Misalnya tulisannya apa ya? Daftar. Saya lupa di tulisannya. Pokoknya ada daftarnya gitu di ujung. Ya. Kalau memang belum punya akun. Heeh. Lumayan loh Bapak Ibu, di akun itu kita bisa dapat Casio Teacher Point. Itu bisa ditukarkan dengan jam tangan. Kebetulan kita punya event tentang itu. Terus bisa juga download materi-materi yang berhubungan dengan scientific calculator di sana gitu. Oke, terima kasih Bu Pinta. Jadi itu Bapak dan Ibu semuanya yang juga tadi di atas banyak juga yang mengalami kendala pada pengisian absensi itu kaitannya dengan registrasi. Kali bisa dicoba untuk registrasi terlebih dahulu. Monggo untuk Bapak dan Ibu semuanya yang belum berhasil untuk mengisi absensinya. Nyalani sebentar Pak. Ya. Saya share screen agar menunjukkan tadi apa yang disampaikan Mbak Pinta. Alamatnya kan ada di sini. Jadi nanti akan ketemu kalau Bapak Ibu belum punya akunnya. Kalau belum punya akunnya tinggal klik daftar di sini. Jadi kelebihannya sebetulnya ada di sini, beranda, bahan ajar sama pelatihan. Tadi ada kalau masuk ke home atau ke beranda seperti yang disampaikan oleh Mbak Pinta tadi, ada poin Casio Teacher atau poin city, yang poin city ini akan diakumulasi bisa menjadi salah satunya bisa dapat hadiah jam. Terus ini tadi kalau misalkan mau daftar tinggal di sini isinya kolom register. Kalau mau melihat bahan ajarnya apa saja, di sini sudah ada pelatihan yang sedang berjalan apa saja, semuanya sudah ada. Di bahan ajar, cari bahan ajar, di sini sudah ada materi-materinya. Materi apa yang Bapak Ibu inginkan di sini sudah ada. Belum komplit semuanya karena Bapak Ibu juga bisa ikut menambahkan di sini.
tinggal sesuai dengan apa namanya, ada kualifikasi tertentu sehingga Bapak Ibu bisa kiriman Bapak Ibu bisa ada di sini. Itu tambahannya mungkin Pak. Saya kembalikan Ya, lagi. thanks Renda. Oke, terima Pulang kasih hari lah aja. untuk tambahannya bisa jelas Bapak Ibu semuanya. Untuk pertanyaan berikutnya masih ditunggu partisipasi Bapak dan Ibu semuanya. Monggo yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, sepertinya belum ada pertanyaan lagi nih Pak Darun. Ya, ini Pak, mungkin masukan untuk tadi Pak pendaftarannya kelihatannya banyak yang kesulitan ini. Mungkin ya. Kalau yang dulu cuma pakai apa ya, form apa gitu ya, mudah gitu. Kalau yang sekarang memang harus daftar di apa, Kasionya Pak ya. Atau mungkin apa ya, menu-menu di websitenya bisa di apa ya, mungkin Share. simpelkan gitu loh, maksudnya untuk pendaftarannya Oh, kelihatannya kok gitu. kesulitan. Saya dulu juga saya mengalami itu Pak, gitu. Untuk pendaftarannya itu loh, di absensinya juga. Pak Mufid mungkin atau ini apa, Bu Pinta bisa memberikan tambahan. Bagaimana Pak? Ini dari peserta kelihatannya banyak yang kesulitan untuk mendaftar Pak, atau untuk absen ini. Mungkin masukan ke depannya apa, websitenya atau tampilannya bisa lebih simpel atau gimana. Yang dulu-dulu saya pernah ikuti kok ini juga, kan hanya masukkan apa, di form gitu saja loh Pak. Yang sekarang kan perlu daftar, terus apa ini, ngeklik yang apa, eventnya itu juga atau gimana itu. Jadi Oh, langkahnya banyak itu Pak. Saya juga Iya, iya. beberapa kali sempat Tuh. gagal absen itu. Gagal absen ya Pak ya? Iya, Jadi berapa kalau kali itu. misalkan diklik itu, Bapak Ibu kalau sudah diklik, kalau memang Bapak Ibu belum punya belum punya apa sih namanya, akun, itu ada tulisannya Pak Bu, Anda harus mendaftar terlebih dahulu di situs web Pendidikan Kasio untuk mendaftar Lokakarya. Jadi pendaftaran baru gitu. Diklik dulu pendaftaran barunya, setelah buat akun baru daftarkan Lokakarya ini gitu. Yang sulitnya di mana ya Pak? Saya bingung nih. Yang Iya. belum pernah mungkin Bu apa, Iya. Iya, bisa mungkin PDF-nya bisa di-share, kalau lain kali bisa dibuatkan ini ya Pak. Oh boleh nanti Ya, saya begitu. coba, nanti saya Ya. nanti saya share deh kalau gitu. yang di-share apanya? Linknya Pak? Cara pendaftarannya juga mungkin Pak. Cara pendaftaran? Langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya. Ya. Oh, kan dibuatkan dalam bentuk PDF atau bagaimana gitu mungkin lah. Apa? Baik. Layarnya sudah kelihatan ya Pak? Ya. Atau di-share ya sekarang. Ya, jadi alamatnya ini sebetulnya nanti alamatnya bisa dipendekkan, akan coba saya pendekkan, saya masukkan di apa namanya, kolom chat lah. Setelah itu Bapak Ibu jika sudah pernah mendaftar, tinggal login saja atau masuk. Saya pakai bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris lah biar kelihatan pintar. Saya pakai bahasa Inggris, tinggal di sini login, isikan emailnya, passwordnya. Kalau Bapak Ibu belum pernah mendaftarkan, berarti Bapak Ibu di sign up. Di posisi sign up, sebentar. Oh, jadi lambat banget ini. Apa ya, sesuatu yang dapat mengeluhkan.
Koneksi saya jadi berat banget. Aduh. Ada pertanyaan tadi kayaknya Pak sambil menunggu karena di punya saya lambat banget. Di kolom chat tadi ada pertanyaan. Ya. Apa ini? Saya sering ngehang pada saat pengisian atau pemilihan sekolah. Oh baik, nanti Untuk mungkin pembuatan akun itu, Bu. ya ini berarti pada Ya. saat pengisian akun ada yang ngehang. Baik, ini mungkin akan menjadi masukan untuk di tim IT-nya Casio. Ada beberapa kendala. Saya belum coba lagi sih Pak karena saya sudah lama membuat akunnya. Akan saya coba simulasikan, tapi ternyata apa namanya koneksi saya untuk masuk ke web ini karena mungkin Bapak Ibu juga sedang mengakses semua jadi agak berat. Atau koneksi saya mungkin yang memang lagi berat banget. Terus masukan tadi lah kalau memang ngehang tidak di satu, bukan ngehang ya, mungkin nggak bisa diisikan di kolom pemilihan sekolah, nanti akan jadi masukan. Tapi kalau memang hanya 1-2 berarti ada masalah di koneksi mungkin seperti saya. Setelah daftar apalagi yang harus dilakukan? Baik. Setelah daftar apalagi yang harus dilakukan terserah Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah punya akun tinggal masuk ke kamar boleh, keluar kamar juga boleh. Analogi sederhananya. Jadi kalau memang sudah punya akun berarti Bapak Ibu bisa masuk ke kamarnya. Di kamar ada apa? Ya ada ini, ada materi-materi yang bisa Bapak Ibu unduh atau Bapak Ibu mau mengunggah materi. Ada dua hal. Kalau mengunggah materi berarti Bapak Ibu akan mendapatkan poin tadi. Yang poin diakumulasikan Bapak Ibu bisa mendapatkan giveaway dari Casio. Giveaway kayak apa Instagram aja ya giveaway. Download juga dapat poin kok, Pak. Gimana? Download juga dapat poin. Iya, download juga dapat poin tapi kecil, kalau akan besar kalau upload ya, Mbak. Yes. Tapi unduh pun tetap dapat poin. Jadi kalau tadi pertanyaan setelah daftar apa yang harus dilakukan, ya terserah Bapak Ibu. Mau download semuanya juga boleh, mau unggah semuanya juga boleh. Terus ada masukan tadi apa tidak sebaiknya dibuat absensi dengan Zoho atau Google Form? Ya. Mbak Pinta mungkin yang jawab deh kalau yang ini. Memang untuk setiap training yang kami buat Pak, untuk presensi dan absensi itu memang dari kaminya sendiri, dari Casio HQ-nya sendiri memang mewajibkan untuk menggunakan sistemnya Casio gitu. Kami juga pengen pakai Zoho, pengen pakai Google, tapi bagaimana gitu Pak. Mohon dimaklumi. Baik, kalau yang ini saya jawab, saya bantu, saya nambahin Mbak berarti. Kenapa pakainya tidak menggunakan Zoho atau Google Form? Karena platformnya sudah masuk di websitenya edumaterial.casio-intl.com. Jadi database-nya sudah di sana. Kalau menggunakan Zoho atau Google Form maka akan terpisah platform. Jadi nanti akan ada 2 database. Itu jawaban tambahan mungkin, Mbak. Iya. Tapi nanti di akhir sesi juga kami untuk sebagai backup-nya kami selalu memberikan evaluasi di Google Form. Jadi untuk backup sih Pak, presensi dan evaluasi. Ada 2 hal berarti, ada dua alamat yang bisa Bapak Ibu isikan. Yang pertama, Bapak Ibu masuk ke edumaterial.casio-intl.com. Setelah itu Bapak Ibu juga akan ada satu link lagi yang isinya link kayak semacam evaluasi. Isinya ada masukan dari Bapak Ibu, namanya siapa, materinya apa, pematerinya siapa, dan sebagainya lah. Di situ bentuknya Google Form. Terus di sini ada masukan lagi, masalahnya sama. Saat ini nama sekolah tidak bisa lanjut ya. Kali ini mungkin masukan untuk untuk di bagian tim IT-nya Casio. Saya cobalah, jadi saya penasaran Mbak sebentar. Saya coba masuk ya. Terus ini Pak, barangkali yang tadi dimaksud setelah daftar apalagi yang harus dilakukan. Itu maksudnya untuk absen itu Pak. Absen. Iya, untuk isi absen kan harus daftar dulu. Ya setelah daftar itu kemana untuk absennya itu? Oh, silakan Mbak Binta. Izin menambahkan mungkin Bapak Ibu. Halo.
Ya, silakan Bu. Silakan Mbak. Assalamualaikum, Silakan Bu. selamat malam. Iya, baik. Mungkin ini teman-teman yang hadir di sini apa? Mungkin kebiasaan di kegiatan virtual yang lain di VCT mungkin ya. Itu bentuk presensinya pakai Google Form atau Zoho. Nah, mungkin perlu dijelaskan di sini Bapak Ibu, presensi di kegiatan ECSC memang seperti itu karena dikategorikan kegiatan kita ini kegiatan training. Jadi Bapak Ibu mungkin tidak akan menemukan bentuk presensi seperti yang di kegiatan di VCT yang lain. Jadi nanti ada 2 versi form yang Bapak Ibu harus isi seperti yang saya tulis. Yang tadi dikasih teacher itu, yang Bapak Ibu daftar, nanti selanjutnya di menit-menit terakhir kami akan memberikan link evaluasi. Nah, 2 itu nanti yang menjadi prasyarat keluarnya sertifikat. Mungkin begitu ya Mbak Pinta ya? Jadi jadi presensi itu yaitu sudah Bapak Ibu mendaftar itu dikategorikan presensi. Ini gitu ya Mbak ya? Yes, betul. Okay. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi mungkin kesimpulannya untuk presensi itu ngisi, kalau sudah ngisi 2 link sudah hadir itu ya Bu. Betul Pak, jadi sudah hadir dan kalau memang di presensi kedua nanti Bapak Ibu sudah yang link kedua itu kan berupa Google Form. Nanti akan ada kiriman dari Casio di emailnya Bapak Ibu kaitan dengan sertifikat kegiatan di sesi malam tersebut. Baik, saya simulasikan mawon deh. Saya cobalah. Saya jadi penasaran. Belum ada atau ada penanya lagi Pak Rosiman? Di room chat kelihatannya ini ada, kalau sudah mendaftar lalu untuk LCSC berikutnya bagaimana cara presentasinya? Ini yang tadi sudah kami sampaikan itu Pak. Tinggal dimasukkan. Kalau sudah daftar Pak, tinggal masukin emailnya aja sih, tinggal daftarkan Lokakarya lalu tinggal masukin emailnya aja. Masukin email yang sudah terdaftar gitu. Baik, saya coba simulasikan ya Mbak. Iya, boleh Pak. Baik, Bapak dan Ibu, saya coba simulasikan. Jadi linknya saya coba perpendek lah. bit.ly kasih garis miring kasih web. bit.ly garis miring kasih web, kalau di enter munculnya ini. Ini kan Mbak Pinta ya? Pak nggak kelihatan. Oh? Sudah kelihatan belum Pak Rosiman layar saya? Kelihatan, di saya kelihatan. Google-nya saja Pak muncul. Oh, udah. Google-nya, Casio? Google-nya aja. Casio-nya belum. Casio ada sign up, kemudian sudah ini. Oh, udah. Ya. Baik. Kita pakai bahasa Inggris ya. Kalau yang belum pernah berarti di sini sign up. Kalau yang sudah pernah berarti di sini. Kalau sign up tinggal diklik saja. Sebentar, jangan-jangan sinyal saya yang jelek banget ini. Memang dia berat Pak. Oh gitu ya. Oh. Nah, itu berarti mungkin masukan untuk tim IT-nya Casio. Iya. Memang memang dari ini udah masuk. Dari semalam itu memang ada problem sih di website kami gitu. Baik, setelah itu tinggal masuk, ada yes tinggal di, pokoknya ada yang kira-kira centang dicentang aja. Isikan di sini misalkan emailnya passwordnya ada minimal 8 sampai dengan 18, ada huruf kecil, ada huruf besar. Saya coba deh. Ini, setelah itu confirmnya juga sama. Setelah itu ini, tadi pertanyaan teman-teman di sini, Pak. School name, berhenti di school name tadi katanya gitu. School name juga. Oh, ternyata benar, Mbak. Saya ngisikan SM saja, setelah itu dia berhenti. Muncul. Ya, setelah itu yang tadi dibilang mungkin ngehang tadi, betul. Jadi, ini mungkin masukan
Terima kasih Pak atas masukannya. Setelah saya coba simulasikan ternyata sama, begitu masuk di school name saya nggak bisa nginput lagi. Saya bahkan tidak bisa klik di bagian bawahnya. Baik, terima kasih atas masukannya. Ini sebagai masukan untuk tim ID di Casio sana. Tadi sudah dijawab oleh Mbak Pinta karena memang websitenya lagi enggak. Sehingga lewat link yang kedua ada backupan tadi. Kalau yang sudah harusnya sudah bisa login juga ternyata. Ternyata benar nggak bisa. Saya coba baru lagi ya. Nggak bisa login semua. Tapi memang website kami tuh lagi trafficnya tinggi banget Pak dari kemarin. Kayaknya. Kami baru keluarin program saya lupa program apa tadi pagi, dan itu karena banyak email yang kami kirimkan langsung pada masuk ke website, dan website-nya jadi trafficnya tinggi sekali. Oh gitu. Saya coba login. Aduh, saya kok jadi salah password ya. Baik. Saya coba reset aja. Oh, kayaknya benar deh Mbak, ada sedikit problem di sisi ini. Karena begitu saya tadi masukkan, saya udah pernah login, udah punya akun. Begitu saya login, saya lupa passwordnya, harus mengisikan untuk bisa diisikan ke alamat email yang tertera tadi. Dia juga tertera bahasanya gini, we can find user with that email address. Berarti terima kasih atas masukannya. Mungkin langsung ke sisi pertanyaan yang lain aja, ini mungkin di sisi teknis. Begitu Pak Iman, disilakan kembali ke Bapak. Oke, terima kasih kepada Pak Mukmin, Pinta, dan seluruh tim Casio yang sudah memberikan penjelasan teknis terkait dengan absensi pada kegiatan pada malam hari. Bapak dan Ibu guru hebat semua yang hari ini hadir pada kegiatan kali ini, kita lanjutkan kembali kepada materi. Halo Pak. Ya, halo. Iya, saya barusan coba dari tablet, kayaknya nggak ada kendala deh, lumayan lancar. Mungkin dengan akun yang sudah ada lumayan lancar. Untuk ini registrasi. Untuk registrasi, untuk presensi yang emailnya sudah terdaftar. Baik, terima kasih masukannya Pak Hairudin. Iya, saya pikir teman-teman terus saja coba, nggak masalah. Atau mungkin bisa gini Pak, jadi pengisian sekolahnya dikosongin aja, dikosongin langsung, gak usah diklik apa-apa di sana, tapi masukin ke sekolah tadi di yang bawahnya, ketika sekolahnya tidak tertera gitu. Jika nama sekolah tidak tertera, biasanya sih nggak ngehang kalau di situ. Jadi masuk di sekolah opsional gitu ya? Iya, masuk di sekolah opsional tuh nggak apa-apa. Baik. Mungkin perlu didemokan lagi Pak Mufid. Karena dulu saya juga pernah kasus seperti itu, kami isi untuk sekolah yang ditemukan di bawahnya, itu setelah submit itu kembali ke daftar lagi. Jadi Suaranya putus Pak. Oh baik, putus tapi sudah mulai diterima di kami. Jadi intinya sudah pernah coba juga cara yang disampaikan Mbak Pinta, tapi belum berhasil begitu nggak Pak Rosiman? Iya. Saya coba. Sudah muncul Pak? Sudah. Berarti saya pakai akun yang emailnya email apa ya?
Berarti langsung ke sini ya, yang opsional ya. Iya, Kak. Peliharaannya Pak Rosiman nih. Baik, sudah saya centang semua. Kayaknya yang email ini belum pernah saya daftarkan kayak ini sih, coba. Mau Pak? Oh iya. Nggak ada masalah Pak. Ini masuk. Ini saya langsung ke login. Sudah berhasil Pak. Berarti sudah bersolusi ya. Berarti solusi dari Mapinda tadi sudah selesai. Ini berarti sudah seperti ini. Berarti kan sudah masuk akun nih. Sudah, karena di sininya sudah lockout. Berarti kan kita sudah ada di dalam kamar. Tadi tinggal yang di, kalau Bapak Ibu mau cari ya di bagian sini, misalkan sertifikat dan sebagainya. Berarti kalau Bapak Ibu ikut dalam satu sesi akan ada sertifikat. Karena ini akun baru berarti belum bisa. Tinggal di sini ada workshop apa dan sebagainya. Di sini ada yang diceritakan oleh Bu Pinta tadi kaitan dengan upload teaching material ada di sini. Nah, ini tinggal materinya apa, tinggal di browse, isinya apa, sekolahnya mana dan seterusnya. Dan seterusnya tinggal upload. Begitu, saya kembalikan ke Pak Rosiman. Silahkan, berarti cash solution ya berarti ya sudah ya Pak? Iya, sudah. Oke, berarti sudah terjawab semuanya. Mungkin juga yang menjadi masalah pada Bapak dan Ibu hadirin semua terkait dengan kendala registrasi sudah bisa teratasi seperti yang tadi disampaikan dengan mengisi nama sekolah pada tempat yang berada di bawah, yaitu yang sekolah tambahan. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, mungkin kita kembali ke materi terkait dengan apa yang tadi disampaikan. Apabila masih ada yang perlu dipertanyakan, maka kami beri kesempatan 1 atau 2 penanya lagi. Ini di Tambahan ya Pak, di kolom chat sudah dimasukkan link untuk evaluasi sekaligus gitu. Oh ya, oke, moga Bapak dan Ibu hadirin semua ini sudah ada link untuk evaluasi di kolom chat, moga untuk bisa mengakses. Kemudian di ini partisipan ada Pak Agung Sugandi yang mengangkat tangan. Pada Pak Agung mungkin ada yang perlu disampaikan. Pak Agung? Ya Pak, alhamdulillah udah ada perihal sama apa masalahnya perihal untuk regis. Pas saya coba di smartphone sama di laptop sama semua registernya gak muncul, gak tahu kenapa. Padahal yang opsional sekolah juga udah diisi yang bawah, yang bintangnya mah gak diisi. Cuman tadi udah ada di chat katanya tidak apa-apa. Jadi diisi yang evaluasi aja katanya Pak. Hanya itu Pak. Oh, baik itu. Ya. Oke. Ya. Terima kasih. Jadi untuk yang mungkin nanti bisa digabung siapa yang tadi sudah dimokan kalau sudah cukup jelas. Ya siap. Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Untuk pertanyaan berikutnya ini sepertinya sudah ada ini, kami tunggu beberapa saat lagi kepada Bapak dan Ibu yang masih ingin berpartisipasi, yang masih ingin bertanya atau minta penjelasan, kami tunggu. Nambahin Pak Rosiman, jadi Bapak dan Ibu, link yang kedua, link tentang kolom tentang evaluasi Casio sesi ini sudah kami share, bentuknya Google Form seperti yang disampaikan oleh Bu Pinta. Jika memang yang
di websitenya Casio sedang bermasalah, maka ada satu link backup, bentuknya bentuk Google Form, tetapi link Google Form ini akan tertutup atau kami kunci beberapa saat setelah sesi ini selesai. Jadi misalkan Bapak Ibu mengisikannya nanti jam 10, dijamin link itu sudah dikunci, tidak bisa diisikan lagi. Jadi Bapak Ibu silahkan bisa masuk ke chat, di situ akan ada kiriman dari kami tentang evaluasi tentang kegiatan malam hari ini. Silahkan. Begitu Pak, tambahan Pak Rosiman. Iya, terima kasih. Monggo Bapak dan Ibu hadirin semuanya untuk bisa menyikapi, untuk bisa mengisi link evaluasi yang sudah disampaikan. Jadi tidak perlu menunggu nanti, karena nanti beberapa saat setelah kegiatan selesai link akan ditutup sehingga Bapak dan Ibu tidak bisa mengisi evaluasi untuk kegiatan pada malam hari ini. Nambah lagi Pak Rosiman, nambah terus boleh ya? Boleh. Bapak dan Ibu, link yang kami kirimkan itu nantinya akan ada isian panjang lumayan, jangan terus Bapak Ibu, aduh panjang banget. Karena begini Bapak dan Ibu, Bapak Ibu isikan data dengan benar. Setelah itu Bapak Ibu yang paling penting adalah isikan email aktifnya Bapak Ibu. Bahkan akan ada kiriman sertifikat dari kami tentang sesi malam hari ini ke emailnya Bapak Ibu. Itu nggih. Tambahannya itu, silahkan kembali lagi Pak Rosiman, kalau ada lagi nanti saya nambah lagi. Terima kasih, sambil kita tunggu tambahnya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Tuti, kelihatannya ini, mohon maaf apabila salah. Izin bertanya, Casio komputer untuk di SD bisa tidak dan bagaimana, mohon penjelasannya. Ini ditunjukkan kepada panelis, mungkin Pak Harun atau dari Bapak dan Ibu panelis yang lain. Saya jawab Pak. Monggo Bu. Ini kalau SD saya seru nih Pak. Kebetulan kami itu sedang melakukan penelitian juga. Jadi kami punya sekolah binaan SD. Kebetulan kami bekerja sama dengan Direktorat Sekolah Dasar. Kami memiliki 14 sekolah dasar di 7 provinsi. Nah, kami sedang melakukan riset tentang penggunaan scientific calculator di SD. Kalau ditanya di SD bisa atau tidak, justru di SD itu bisa dan beragam sekali cara penggunaannya. Justru lebih banyak proses eksplorasinya di SD. Tapi nanti mungkin bisa saya share Bapak Ibu, ada sesi di mana saya share tentang hasil riset SD ini gitu. Ya, mungkin nyambung ini Bu Binta, untuk yang SMP-nya gimana? Iya, satu-satu Pak. Satu-satu Pak. Jadi memang kami ke SMA SMK dulu. Setelah SMA SMK kemarin kami ditantang ya, di-challenge sama Kementerian Kemendikbud, dibilang kalau SD gimana gitu. Jadi kami masuk sekolah binaan di SD, lalu insya Allah di tahun depan, bukan tahun depannya, di tahun 2020-2021 kami mau masuk ke SMP gitu. Tunggu di SMP-nya. Ya Pak. Oke, terima kasih Bu Binta. Seperti itu Bu Tuti yang bertanya sudah cukup jelas bahwa di SD sementara ditunggu saja. Atau barangkali mungkin dari Bu Binta bisa memberikan gambaran kira-kira materi-materi apa yang bisa diterapkan dengan mengekspor kalkulator ini. Ya, contohnya kemarin kami melakukan penelitian di materi pecahan. Tapi memang kalkulator yang kami pakai bukan yang kelas Swiss Pak. Jadi kami punya kalkulator sedikit di bawah kelas Swiss, yaitu 991 ID Plus menggunakan bahasa Indonesia. Dan respons dari siswa, dari guru pun
terbuka sekali dan agak sedikit kaget, oh ternyata bisa ya menggunakan seperti ini gitu. Nanti kapan-kapan saya share Pak lebih lanjut tentang penggunaan di SD gitu. Oke, terima kasih kepada Ibu Pinta yang sudah memberikan penjelasan yang sangat memuaskan, dan mudah-mudahan nanti apa yang tadi disampaikan bisa segera terrealisasi. Untuk pertanyaan berikutnya ini dari Ibu apa ini, Bu Tuti lagi, bisakah SD kami dijadikan sampel? Mungkin bisa Bu Pinta lagi nih barangkali ini yang bisa menjawab. Silakan Bu Pinta. Halo Bu Pinta. Baik, Bu Pinta mungkin ada perlu. Bapak dan Ibu, kalau menjawab yang tadi, bahasa mudahnya sebetulnya tinggal ditunggu aja, program akan segera digulirkan. Yang SD sudah berjalan tapi akan bertambah lagi, yang SMP belum berjalan tapi akan segera berjalan. Info akan segera selalu kami berikan di tiap Selasa malam. Update info maksudnya Pak Rosiman. Akan ada info apa, akan kami update setiap Selasa malam. Jadi itu jawaban yang paling logis mungkin Pak. Itu nggih. Terima kasih. Ini barangkali untuk Bapak dan Ibu semua, jangan lupa untuk setiap Selasa malam silakan bisa hadir di room LCS ini, karena mungkin nanti akan ada info-info baru yang bisa diupdate, yang bisa kita dapatkan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian silakan apabila masih ada yang perlu ditanyakan. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, barangkali ini Pak Mufid, ini sudah jam 21. Gimana kalau silahkan silahkan kalau memang sudah dirasa cukup, sudah tidak ada lagi yang bertanya, Pak Darum bisa closing statement atau kesimpulan. Jika memang sudah, monggo diberikan sebelumnya ke Pak Rosiman. Jika memang sudah cukup, monggo bisa ditutup. Kalau setelah closing statement dari Pak Darum, silahkan. Ya, terima kasih Pak Mufid. Semoga Pak Darum untuk memberikan closing statement-nya. Terima kasih atas dukungannya Casio yang telah melaksanakan kegiatan pada malam ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kemudian kepada Pak Rosiman juga saya ucapkan terima kasih selaku moderator pada acara malam hari ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu peserta yang sampai malam hari ini masih antusias menyaksikan acara LCSC yang ke-23. Itu Pak, terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darum Budiarto untuk closing statement-nya dan juga untuk penyampaian paparannya selama hampir 1,5 jam, yang sudah memberikan materi, sudah menyampaikan paparan yang sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk kita semua, serta yang lebih motivasi bagi kita semua sebagai guru matematika untuk terus bereksplorasi, untuk terus berkarya, untuk terus berkreasi, sehingga kehadiran kita sebagai guru di hadapan siswa di ruang kelas bisa betul-betul diterima oleh siswa, diterima oleh anak didik kita. Kehadiran kita senantiasa dinanti-nantikan oleh anak didik kita.
Bapak dan Ibu guru hebat yang saya hormati. Dengan demikian berarti untuk kegiatan LCSC yang ke-23 pada malam hari ini sudah berakhir. Saya selaku host apabila dalam pembawaan acara pada malam hari ini banyak tutur kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Darum Budiarto yang sudah memberikan materinya, kemudian kepada segenap panelis dari tim Casio yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan LCSC yang ke-23 ini. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.